Bilang gak mau lagi ada penyesalan. Bangkit dan bergerak menuju perubahan. Selamat pagi Pak Lupakan Hakim. semua kegagalan, jadikan itu pengalaman menuju indah masa depan untuk meraih harapan. Move, 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 ayo move on. Move, 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 kita move on. Move, 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 semua move on. Move, move on. Move, 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 ayo move on. Move, 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 kita move on. Move, move. Saudara pendengar tetap bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan dialog interaktif untuk pagi hari ini yang akan menemani Anda dalam sajian Toli Toli Menyapa. Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di program Toli Toli Menyapa edisi hari ini Rabu tanggal 4 Februari 2026. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa hari yang lalu terjadi kebakaran hutan dan lahan Karhutlah di Desa Polu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Motong yang tentu ini menjadi atensi bagi kita semua. Tidak hanya di wilayah Kabupaten Parigi Motong tetapi Toli-Toli dan juga Kabupaten Buol. Sebab kebakaran hutan dan lahan tentu dipicu daripada keteledoran manusia itu sendiri dan juga tentu didukung oleh faktor cuaca yang saat ini memang kondisinya cukup ekstrim. Panas tentunya seperti itu pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kewaspadaan masyarakat, kewaspadaan kita tentunya sangat dituntut sehingga meminimalisir daripada kebakaran hutan dan lahan. Pagi hari ini di Toli Toli Menyapa kita akan bicara soal kemarau datang, karhutlah mengintai. Bersama saya 4 narasumber di pagi hari ini bergabung via Zoom. Yang pertama ada Kepala KPH Gunung Dako, ada Pak Firmansyah. Assalamualaikum Pak Firmansyah. Ya, waalaikumsalam Pak. Selamat pagi. Iya, Salam sejahtera bagi kita semua. Iya, terima kasih sudah bisa bergabung via Zoom pagi hari ini. Kemudian yang kedua ada Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol. Juga bergabung via Zoom ada Pak Yusri Moibat. Pak Yusri, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam tangguh. Iya. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Tahir, Porcaster BMKG Toli-Toli. Pak Tahir, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemudian yang keempat ada Solih Alfiandi, Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Pemantau Atmosfer BMKG Sulteng. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Solih. Selamat pagi Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak-Bapak narasumber sudah bisa bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Saya mungkin lebih awal ke Pak Soli Alfiandi, Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Pemantau Atmosfer BMKG Sulteng. Sampai dengan hari ini seperti apa prediksi daripada BMKG Sulawesi Tengah terkait dengan kondisi cuaca yang akan melanda Sulteng? Begitu Pak Soli, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Mungkin sebelumnya saya sampaikan dulu Pak untuk monitoring Pak ya. Monitoring hari tanpa hujan di wilayah Toli-Toli. Ternyata di sana di beberapa daerah masih ada hujan juga Pak. Kemudian memang yang paling parah itu ada di Parigi Pak ya, tapi kita bahas untuk Toli-Toli. Nah, kemudian untuk sifat hujan di wilayah Toli-Toli sendiri pun dibandingkan dengan normalnya memang di sebagian besar wilayah Toli-Toli itu kondisinya di bawah normal. Jadi sudah mulai kering Pak ya. Ini monitoring ada hujan tapi hujannya itu hanya ringan Pak ya. Nah kemudian kalau kita mau lihat perakiraan untuk 10 hari pertama di bulan Februari,
Curah hujan di wilayah Toli-Toli itu kategorinya rendah, Pak, di Hmm. bawah 75 mm. Hmm. Nah, kemudian untuk sifat hujannya juga diperkirakan untuk 10 hari pertama di bulan Februari itu di bawah normal. Nah, jadi kondisi normalnya itu kalau misalnya di Toli-Toli sendiri pun sebenarnya untuk di bulan Januari itu curah hujannya mestinya tinggi, Pak. Hmm. Ada penyimpangan atau anomali. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan juga oleh rekan saya di Toli-Toli, Muhammad Tahir. Mestinya tinggi, Pak, 250 mm kalau rata-ratanya, tapi ternyata rendah. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau cek lagi juga perihal untuk angin, Pak ya. Ini kan angin juga yang membawa massa udara basah. Nah, angin ini mempengaruhi di wilayah di masing-masing wilayah untuk pembentukan hujan atau pembentukan awan hujan atau tidak terjadinya pembentukan awan hujan. Nah, sedangkan wilayah Sulawesi Tengah sendiri pantauan diperkirakan di 1 Februari ini, nah itu dia hanya lewat aja nih, Pak, anginnya. Jadi tidak ada yang namanya pembelokan ataupun pembentukan awan-awan konvektif atau awan-awan hujan di wilayah Toli-Toli. Nah, kemudian kita masuk ke ini, Pak, sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan milik BMKG. Jadi berdasarkan hasil pantauan observasi dari beberapa indeks, ada 6 indeks yang dilihat mulai dari kelembapan bahan bakar, Pak ya, yang ada di tanah seperti rumput, daun kering, kemudian juga yang kedua ada tingkat kelembaban lapisan bahan organik kayak lahan-lahan gambut, kemudian ada lagi juga kekeringan lapisan tanah dalam, akumulasi bahan bakar kering, serta potensi kecepatan penyebaran api. Nah, ini hasil akhirnya adalah indeks keseluruhan dari kebakaran di wilayah Toli-Toli itu masuknya di warnanya kuning, Pak ya, kuning dan hijau, ada juga yang biru, memang lebih didominasi oleh kuning, di mana artinya mulai kering. Nah, ini risikonya ini sedang, Pak, untuk tingkat kebakaran hutan maupun lahan. Nah, di perbatasan Donggala di daerah Tojol dan apa itu namanya itu Dampal, Pak ya, kalau nggak salah. Ya, Dampal. Nah, di Dampal ini sudah ada yang merah nih, Pak. Sudah sering sekali. Jadi risiko tinggi kebakaran, Pak, di wilayah Dampal. Ini berdasarkan hasil dari monitoring hingga tanggal hari ini 4 Februari. Jadi ini risikonya tinggi untuk di wilayah perbatasan antara Tojol dengan Dampal. Nah, di wilayah lain itu notabene masih banyak yang kuning dan juga ada yang hijau. Tapi risiko itu ada untuk kebakaran hutan dan lahan di wilayah Toli-Toli. Mungkin dari saya sementara itu, Pak. Oke, baik. Saya ke Pak Muhammad Tahir, Porkester BMKG Toli-Toli. Pak Tahir. Oh ya, baik. Iya, kalau kita mendengarkan penjelasan dari BMKG Sulteng bahwa memang ada beberapa kondisi cuaca yang berbeda-beda warna yang disampaikan oleh Pak Soli tadi. Bagaimana untuk Kabupaten Toli-Toli? Karena kalau kita melihat siang seperti ini panas, tetapi begitu masuk malam bisa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Bagaimana daripada BMKG Toli-Toli melihat kondisi ini, Pak? Silakan. Kalau untuk wilayah Toli-Toli akhir-akhir ini memang kita lihat di minggu-minggu terakhir Januari itu kering. Seperti yang dikatakan tadi, di sini kita tidak ada belokan angin atau ini, sehingga tidak terjadi pertumbuhan awan-awan ini. Kemudian kalau masalah hujan di malam hari, kita kembali ke kondisi lokal kita. Kondisi lokal di Toli-Toli itu menurut saya sangat berperan penting, di mana kestabilan udara itu bisa memicu untuk terjadinya hujan. Iya, tetapi kalau secara umum bagaimana kondisi cuaca kita? Apakah saat ini memang sudah memasuki musim kemarau kah atau masuk musim penghujan seperti itu, Pak Tahir? Kalau masalah masuk musim hujan, kita masih berada di musim hujan. Biasanya kalau kita lihat data klimatologisnya itu Toli-Toli di bulan Januari Februari itu masih masuk musim hujan. Cuman di tahun 2026 ini
ketika kita lihat curah hujannya itu di bawah normal, artinya ini ada anomali, mungkin seperti itu. Mm-mm. Berarti bisa dikata bahwa ini kita belum memasuki musim kemarau seperti itu ya, sebab beberapa pekan terakhir kondisi cuaca memang sangat panas sekali, Pak Tahir. Iya, kalau masuk ini belum, kita masih ini cuman kita ada anomali sehingga eh, kita lihat curah hujan menurun dari biasanya. Mm-mm. Artinya mungkin masih sebanding ya antara musim hujan dan juga musim kemarau seperti itu. Oh iya Pak, ini ada anomali mungkin seperti itu Pak. Mm. Oke, baik, ditahan. Saya ke Pak Firmansyah, Kepala KPH Gunung Dako. Pak Firman, Ya, siap ya, Pak. melihat kondisi cuaca yang disampaikan oleh dua pegawai dari BMKG, masing-masing BMKG Sulteng dan juga Toli-Toli, ini apa langkah-langkah dan upaya oleh KPH Gunung Dako agar kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di kabupaten tetangga kita Parigi Motong itu tidak terjadi di Kabupaten Toli-Toli. Seperti apa edukasi kita, Pak Firman? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Tentunya ini eh, kita harus mengambil karena belum kejadian, ya kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BMKG, tadi Pak Afandi dengan Pak Tahir. Tentunya informasi-informasi dari BMKG ini sangat diperlukan, utamanya dalam penanggulangan pencegahan, Pak. Karena saat ini yang bisa kita lakukan itu yang lebih baik adalah pencegahan terhadap sebelum terjadinya kebakaran. Jadi api ini tentunya menyebabkan kebakaran adalah api. Api ini Pak, kalau kecil ini jadi teman Pak, begitu besar dia jadi lawan. Tentunya kebakaran ini secara teori itu Pak bisa terjadi apabila eh, ada 3 unsur Pak yang terpenuhi. Ada bahan bakar, ada panas dan oksigen. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi kebakaran. Tentunya saat ini Pak, langkah-langkah yang mungkin kita bisa ambil adalah langkah-langkah pencegahan Pak sebelum terjadinya kebakaran. Jadi ada beberapa langkah yang mungkin bisa kita tempuh, yaitu pertama itu melaksanakan namanya pemberdayaan masyarakat Pak. Yang kedua penyadartahuan Pak terhadap akibat dari kebakaran atau bahaya dari kebakaran. Yang ketiga yaitu pengurangan resiko kebakaran hutan Pak dan lahan. Yang keempat yang bisa kita tempuh adalah kesiapsiagaan, pelaksanaan peringatan dini, dan mungkin yang terakhir adalah patroli pencegahan. Dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan ini tentunya kita bisa melakukan pencegahan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan seperti yang terjadi di daerah Toboli kemarin Pak. Nah jadi perlu saya sampaikan juga bahwa pencegahan kebakaran hutan ini bukan hanya kerja satu instansi atau satu stakeholder, tentunya ini kerja-kerja gotong royong Pak yang harus kita laksanakan di Kabupaten Toli-Toli dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan. Ya. Mungkin di sini Pak perlu saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan pencegahan ini harusnya ini Bapak mengundang juga ini BPPD Pak, yang dari Kabupaten Toli sebagai leading sector dari pencegahan bencana kebakaran. Baik, Pak. tetapi dari kacamata KPH Gunung Dako seperti apa potensi karhutla untuk kita di Kabupaten Toli-Toli, Pak Firmansyah? Ya, baik Pak. Jadi potensi terjadinya kebakaran di Kabupaten Toli-Toli hasil pantauan kami Pak selama ini terhadap hotspot yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu relatif kecil Pak. Saya tidak tahu kenapa relatif kecil, mungkin tadi Pak bahan bakarnya yang kurang atau mungkin masih kondisi vegetasinya masih bagus dan mungkin didukung juga curah hujan yang sering terjadi di Toli-Toli. Jadi saat ini memang curah hujan itu Pak susah kita prediksi. Mungkin kita lihat macam tadi pagi ini saya dapat kabar di Toli-Toli itu ada gerimis, tapi tiba-tiba
hujan panas lagi Pak. Panas lagi. Ya mungkin sore hujan lagi Pak. Iya. Jadi ini semua Pak yang mungkin menyebabkan mungkin terjadinya kebakaran itu menjadi kecil anunya Pak, Iya. kecil Iya. frekuensinya. Apakah mungkin juga ini salah satu penyebabnya adalah masyarakat kita mungkin sudah paham dan memahami bahwa membuka lahan, membuka kebun dengan cara membakar ini juga sangat berbahaya. Apakah juga itu salah satu faktor di dalamnya, Pak Firmansyah? Ya, bisa jadi Pak. Mungkin selama ini teman-teman juga secara aktif melakukan sosialisasi atau semacam himbauan kepada masyarakat yang kami jumpai. Kami punya penyuluh Pak, kami punya polisi kehutanan juga. Ya mungkin selama ini sering disampaikan bahwa kalau mau pembersihan lahan jangan dibakar. Apalagi pada saat cuaca tidak baik atau lagi panas, kan kebiasaan masyarakat kita Pak, buka lahan itu yang paling gampang bakar Pak. Nah ini yang sering kita himbau jangan dibakar. Kalau bisa dimanfaatkan untuk bahan untuk pembuatan pupuk, kompos atau apa segala macam Pak. Demikian Pak. Oke baik, ditahan dulu Pak Firmansyah. Saya ke Pak Yusri Moibat, Kabid Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol. Pak Yusri. Halo Kang. Iya, ini waalaikumsalam. Ini kita sudah mendengar beberapa narasumber terkait dengan topik kita kebakaran hutan dan lahan. Untuk Kabupaten Buol sendiri seperti apa Pak yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD? Mengingat luas wilayah Kabupaten Buol juga ini cukup luas seperti itu Pak. Ini bagaimana mengedukasi masyarakat kita agar tidak membakar hutan, membakar lahan dan lain sebagainya Pak Yusri. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya kami di wilayah Kabupaten Buol yang leading sektornya kan sebetulnya bukan hanya di BPBD. Mungkin intinya itu adalah kolaborasi antara beberapa instansi yang terkait. Mungkin yang pertama BPBD, Kehutanan, DLH. Dan yang terutama itu adalah seluruh perangkat desa yang punya masyarakat, sehingga setiap saat memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang pertama di dalam melakukan pembukaan lahan agar jangan membakar, karena mengingat musim sekarang ini, walaupun sekarang ini di Buol ini belum bisa dikategorikan musim kemarau karena hampir tiap hari ada gerimis, jadi mungkin untuk wilayah kami ini belum dikategorikan musim kemarau. Tapi langkah-langkah ini khususnya BPBD yang leading sektornya ada di bidang 1 dalam hal pencegahan dan mitigasi, mengantisipasi kekeringan, kami sudah melakukan penyusunan manajemen risiko untuk mengurangi atau meminimalisir risiko-risiko yang terjadi. Jadi intinya kami ini tetap berkolaborasi dan tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal-hal mencegah terjadi risiko yang tinggi. Oke, baik. Dari kacamata BPBD Kabupaten Buol sendiri, sebenarnya seperti apa potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla yang ada di wilayah Kabupaten Buol, Pak Yusri? Ya, mungkin khususnya kami yang ada di Kabupaten Buol, walaupun pada umumnya Sulawesi Tengah ini sudah pernah terjadi kebakaran lahan seperti di Sigi dan Moutong, tapi khususnya kami yang di wilayah di Kabupaten Buol ini belum pernah terjadi, sehingga dalam antisipasi hal-hal tersebut kami hanya sebatas edukasi, sebatas penyampaian kepada seluruh perangkat desa agar senantiasa memberikan pemahaman kepada masyarakat agar kalau ada pembukaan lahan, kalau memang itu musim kemarau, jangan langsung dibakar, tetapi bagaimana kita manfaatkan itu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat daripada kayu tersebut. Kalau sampai saat sekarang memang kami di BPBD belum ada langkah-langkah konkret yang kami berikan, tetapi untuk sementara ini kami sementara menyusun yang namanya manajemen risiko untuk tahun 2026, di samping antisipasi untuk kekeringan, kemudian seperti karena kami juga biasa sering-sering banjir, mungkin selain itu juga
dalam hal pencegahan gempa bumi dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Ya, artinya pelibatan masyarakat di sini perlu dilakukan ya dalam mengedukasi mereka jangan sampai membuka lahan dan lain sebagainya, tetap menggunakan cara membakar. Pelibatan masyarakat ini juga cukup penting, Pak Yusri ya. Iya. Ya memang tetap masyarakat kami libatkan, apalagi khususnya di wilayah Kecamatan Tiloan dan Kecamatan Bukal, karena di situ juga ada lahan gambut. Nah, jadi kami tetap intens berkoordinasi dengan pihak perusahaan CCM, kemudian dengan kehutanan yang tetap giat melakukan sweeping, pembukaan lahan yang tidak jelas dari masyarakat, jadi tetap intens daripada tugas-tugas di Dinas Kehutanan. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Ditahan dulu informasinya, Bapak-Bapak narasumber. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kemarau datang, karhut telah mengintai. Di 0853 4383 1230 atau 0821 943 0965. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Rusli dari Jakarta. Iya, Jalan Kartini atas. Silakan Pak Rusli. Iya, seperti itu. Untuk itu saya menyapa dulu kembali untuk bapak-bapak narasumber yang ada sekarang. Itu ada yang dari Buol, dari daerah saya sendiri, kemudian ada yang di Toli-Toli, ya. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sedikit saja ini masukan. Saya akan sampaikan tentang kebakaran yang sampai terjadi kebakaran hutan ya. Jadi begini, kalau bagi saya berpendapat begini Pak, terjadinya kebakaran hutan itu kurang pas kalau kita katakan itu disebabkan oleh adanya perubahan cuaca yang ada. Kalau bagi saya, tetapi bagi yang paling penting itu, yang paling tepat, bagaimana kebakaran hutan itu bisa kita cegah dengan akan memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Seperti yang di Toboli kemarin. Kalau Toboli itu Pak, itu sudah wilayah jelajahan saya itu Toboli Parigi Buton. Itu Toboli itu, samping kiri kanan itu memang hutan. Bahkan ada alang-alang di situ. Apalagi yang dikatakan sampai ke kebun kopi sana. Nah itu apa penyebabnya? Di situ banyak kebun-kebun ada. Lahan-lahan perkebunan banyak. Nah itu di sana kadang-kala juga orang di mobil itu habis sisa rokok buang. Padahal dia tidak sadari bahwa puntung rokok itu bisa menyalakan rumput-rumput seperti apa namanya ya, alang-alang yang ada di situ atau rumput-rumput yang kering sehingga terjadinya kan yang seperti itu tanpa disengaja. Itu akan terjadi satu kebakaran yang kita tidak sangka-sangka akan menimbulkan satu bencana. Nah, olehnya itu kalau seperti di Bol itu rata ladang. Ya? Kalau saya pikir itu Kabupaten Bol di sana itu paling tidak itu 75% itu perkebunan jagung, perkebunan cengkeh, perkebunan coklat, itu surang di sawah. Nah di situ mereka membakar, tapi mereka itu mengambil pengalaman dari orang-orang tua mereka yang membuka ladang. Kalau dulu orang tua mereka membuka ladang bakar itu, setelah diparas dibakar, tapi tidak ada menyebutkan itu kebakaran hutan. Nah di situ hanya apa? Seperti mereka di sana saya lihat, kalau selesai panen jagung, itu batang-batang jagungnya dikumpul, biar dibakar tidak apa. Kemudian mereka siap untuk mencegahnya, seperti ada air di ember dan lain sebagainya, dan mereka pintar melihat cuaca kan seperti itu. Nah olehnya itu yang paling penting sini saya sarankan kepada bapak-bapak semua, untuk jangan sampai menimbulkan masalah kebakaran itu. Yang paling penting itu bagaimana cara kita seperti di situ Gunung Dato apa sana di sana di Pinjan sana atas hutan lindung itu. Itu hutan lindung itu sudah samping kiri kanan ada perkebunan. Itu herannya saya, kenapa kok bisa diberikan di situ? Diberikan izin mereka membuat ladang atau membuat perkebunan di sana. Nah ini kan ini sebenarnya ini salahnya siapa sehingga akan terjadi yang seperti itu. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusli di Kartini atas. Sebelum ke Pak Firmansyah, saya mungkin ke Pak Yusri Moibat. Pak Yusri.
Lanjut. Ya, mungkin bisa dijawab apa yang disampaikan oleh Pak Rusli tadi terkait dengan Kabupaten Buol, Pak, silakan. Iya, memang kami khususnya yang di wilayah Kabupaten Buol, kalau dilihat memang sebagian besar lahan itu digunakan masyarakat untuk perkebunan jagung. Memang dari dulu itu, kalau proses pembukaan lahan itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Rusli tadi, kebun yang sudah diolah itu, ranting-ranting kayu dan jagung itu tetap dikumpul, kemudian kalau yang perlu dibakar itu saja dibakar. Nah, selebihnya itu mungkin digunakan untuk ternak, Pak. Untuk ternak, makanan ternak mungkin juga bisa digunakan untuk itu. Jadi dalam hal kemudian untuk pengolahan lahan yang baru, nah ini cukup ketat sama kami, karena dalam hal ini Dinas Kehutanan tetap secara intens mereka melakukan sweeping pada masyarakat yang membuka lahan yang tidak sesuai untuk peruntukan. Oke. Seperti itu. Iya, baik. Saya ke Pak Firmansyah, Kepala KPH Gunung Dako. Pak Firman. Iya, Pak. Iya. Siap. Tadi Pak Rusli, penelpon kita di Toli-Toli, sedikit menyentil soal bagaimana di hutan lindung di Pinjan itu sudah ada perkebunan milik warga seperti itu. Ini bagaimana Anda melihatnya, Pak? Silakan. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih nih Pak Rusli nih. Sekarang masyarakat kita itu sangat kritis terhadap pelaksanaan tugas-tugas kita, utamanya di saya ini di kehutanan. Tentunya kebijakan-kebijakan apa yang dilaksanakan di KPH Pogogul namanya Pak. Kalau kami di Toli-Toli namanya KPH Gunung Dako itu kurang lebih sama kebijakannya Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rusli tadi. Memang Pak, untuk pencegahan kebakaran betul yang Pak Rusli bilang, jangan kita selalu menyalahkan alam dalam terjadinya kebakaran. Tentunya kita harus juga melaksanakan pendekatan sosial, mencari kearifan-kearifan lokal. Kenapa zaman dulu itu buka-buka lahan itu tidak ada kebakaran? Apa yang dilaksanakan sama orang-orang tua dulu kita itu kita patut tiru Pak, untuk dipakai atau diterapkan zaman sekarang. Jadi memang kearifan lokal ini sangat penting untuk kita terapkan dalam salah satu cara pencegahan kebakaran. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa yang di Pinjan itu, yang di kiri kanan, terima kasih Pak Rusli, nanti kami akan tindak lanjuti. Tentunya kami akan melakukan pengecekan ke lapangan dan tentunya kami akan memploting arealnya, dan apabila memang masuk di areal kerja kami, tentunya kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat situ. Dan setahu kami di situ adalah, kalau tidak salah itu kawasan konservasi. Dan tentunya kami akan teruskan informasi tersebut kepada teman-teman di BKSDA yang kebetulan menjadi kewenangan mereka di Cagar Alam Pinjan. Demikian Pak. Iya, artinya mungkin kalau kawasan konservasi ini sama sekali tidak diperbolehkan untuk mengolah begitu ya, Pak Firmansyah. Jadi informasi ini sangat penting buat kami. Kami akan tidak lanjuti dengan melaporkan atau menginformasikan kepada teman-teman di BKSDA. Demikian Pak. Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Anda kami undang atensinya untuk berpartisipasi di 0853 4383 1230 atau 0821 9483 0965. Namun sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu yang berikut ini, jangan kemana-mana. Tips menghindari kebakaran hutan. Ingat cara menghindari kebakaran hutan. Ada beberapa hal atau tindakan yang harus kita lakukan, antara lain 1. Tidak membakar sampah di dekat hutan yang rawan dengan semak belukar atau tidak membakar hutan sembarangan. 2. Tidak membuang puntung rokok yang masih ada bara apinya di sembarangan di kawasan hutan. 3. Tidak meninggalkan api unggun, sisa bakaran yang kita lakukan. Pastikan saat meninggalkan tempat tersebut, api telah padam total. Itulah beberapa hal yang guna menghindari kebakaran hutan. Hindari bencana di musim kemarau.
Di tengah pulau Borneo yang hijau dan megah, tersembunyi kekayaan alam tak ternilai, yaitu hutan Kalimantan. Namun, kini rimba yang dahulu lebat perlahan mulai terluka. Ayah, coba lihat, pohonnya tinggi sekali, Ayah. Iya. Itu suara burung enggang kan ya? Betul sekali. Burung enggang adalah simbol hutan kita. Tapi kalian tahu, mereka mulai sulit ditemukan. Kenapa ya? Karena banyak hutan kita yang ditebang, dijadikan lahan, atau bahkan dijadikan tambang. Betul itu, Nak. Dulu, hutan ini luasnya sejauh mata memandang. Tapi kini, lihatlah, lubang-lubang besar di mana-mana. Tapi kenapa hutannya ditebang, Pak Tua? Ya, manusia serakah, Nak. Demi uang dan kepentingan sesaat, mereka lupa hutan ini rumah kita semua. Tapi kalau hutan habis, kita jadi apa, Pak Tua? Kita kehilangan air, udara bersih, dan tempat hidup satwa. Kita juga kehilangan masa depan. Tapi kita masih bisa berbuat yang terbaik, anak-anakku. Sekecil apapun langkah kita, akan tetap sangat berarti. Caranya ya? Jangan bakar hutan, tanam kembali pohon, dan cintai alam kita. Ya, betul sekali. Dan ajak teman-teman kalian untuk peduli, karena suara anak-anak kadang lebih keras dari orang dewasa. Paham kan maksud Pak Tua? Paham, Pak Tua. Kalau sudah besar nanti, aku mau jadi penjaga hutan seperti Pak Tua. Aku juga. Aku akan tanam pohon di depan rumah, ngasih contoh ke teman-teman biar cinta lingkungan. Nah, begitu baru cucu generasi yang sejati. Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di program Toli Toli Menyapa hari ini, Kamis 5 Februari 2026. Kemarau datang, karhutla mengintai. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang di beberapa daerah di tanah air, termasuk di wilayah Kabupaten Parigi Motong, terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kita berharap hal itu dapat diminimalisir sedini mungkin, utamanya oleh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Toli Toli. Tentu dari perbincangan tadi kurang lebih 30 menit yang lalu, Anda sudah mendengar seperti apa sebenarnya cara-cara dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing instansi terkait yang ada di wilayah Kabupaten Toli Toli dan juga Kabupaten Buol, serta tentunya BMKG untuk meminimalisir daripada kebakaran hutan dan lahan seperti itu. Di 085343831230 atau 082194830965 Anda dapat masuk dan bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Sebelum ke BPBD, saya mungkin lebih awal ke Pak Soli Alfiandi. Pak Alfiandi. Iya, catatan BMKG Provinsi Sulteng, apakah saat ini memang kita memasuki musim kemarau ataukah musim hujan atau seperti apa? Dan kalau memang kemarau, apa penyebabnya? Kalau musim hujan, seperti apa penyebabnya? Pak Alfiandi, silakan. Iya, baik, terima kasih Pak. Jadi berdasarkan pantauan dari update perakiraan, bukan update perakiraannya, update musim Pak, update musim untuk di wilayah Sulawesi Tengah sendiri. Jadi di Toli Toli, kemudian ada di Buol, Parigi, dan sebagainya, itu musim kemarau Pak. Musim kemarau, kalaupun dia ada hujan, hujannya itu hanya gerimis gitu. Tidak lama lagi
pasti panas kembali. Seperti tadi yang disampaikan juga oleh Bapak Yusri, Pak dan Pak Firman juga. Jadi ada gerimis tiba-tiba hilang. Nah, tapi kalau berdasarkan data observasi yang kami miliki, monitoring, memang saat ini masuknya di musim kemarau, dan perlu juga diketahui bahwa di Sulawesi Tengah ini didominasi oleh sirkulasi lokal, Pak. Jadi berbeda memang dengan kondisi di wilayah lainnya seperti di Pulau Jawa, kemudian di Pulau Sumatera. Nah, di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, untuk kondisi hujannya, musim kemarau atau musim hujan itu jelas. Sedangkan di wilayah kita ini bisa dikatakan tidak jelas karena memang kondisi sirkulasi lokal ini kuat. Dan di wilayah Sulawesi Tengah sendiri, perairan yang di sekitaran Selat Makassar, kemudian Selat Laut Maluku, itu merupakan kolom air hangat gitu. Jadi di kami itu dikenal juga namanya Arlindo, Pak. Arus lintas Indonesia, di mana arusnya itu dari Laut Cina Selatan dan itu kolom air hangat. Jadi didominasi oleh penguapan yang cukup lumayan tinggi gitu kan. Dan kemudian juga ada perbedaan antara tekanan di darat dan di laut. Kalau siang hari kan kita kenal dengan angin dari laut, Pak, ya, yang kemudian membawa uap panas itu kan, uap air masa udara hangat masuk ke daratan gitu kan. Nah, daratan kemudian di titik tertentu, di ketinggian tertentu di mana 0 derajat Celcius itu akan terjadi pembentukan awan-awan konvektif. Nah, itu proses terjadinya sirkulasi lokal. Nah, kemudian juga perlu diketahui di wilayah utara Papua saat ini tuh ada siklon Pena, Pak. Nah, siklon Pena ini juga akan mempengaruhi kondisi sirkulasi udara, massa udara di wilayah kita. Jadi massa udara kita ini yang tadinya misalnya mau hujan, kemudian pecah, Pak, ketarik ke wilayah utara Pulau Papua itu, yang dimana di sana ada siklon tropis Pena itu. Oke. Iya. Itu, Pak. Baik, memasuki musim kemarau seperti ini, apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat kita mungkin, Pak, di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah termasuk di wilayah Kabupaten Tolu-Toli, Pak Alfiandi? Ya, jadi kalau untuk betul juga tadi disampaikan oleh beberapa narasumber lainnya, diperlukan edukasi. Jadi informasi yang kami berikan atau yang kami sampaikan baik melalui media seperti ini ataupun media sosial, nah itu perlu dijadikan sebagai patokan gitu, Pak, ya. Jadi pada saat musim kemarau atau pada saat memang terjadi anomali sekarang ke arah kering, jadi diwaspadai masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, kemudian juga membakar lahan sembarangan, karena nanti dampaknya itu akan menyebar kemana-mana. Tadi juga saya sampaikan bahwa potensi kebakaran lahan, karhutla, peringatan dini kebakaran hutan dan lahan di wilayah Toli-Toli itu cukup tinggi tadi di bagian dampal, Pak. Cukup tinggi potensinya di bagian dampal. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Selanjutnya juga jika itu perlu juga dilakukan edukasi memang yang cukup intens gitu dari semua pihak gitu ya, khususnya juga pemerintah setempat, desa atau kecamatan, untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya itu akan membahayakan dan berdampak kepada merekanya sendiri. Seperti itu, Ya, Pak. ya. Intinya mungkin bahwa kesadaran masyarakat yang harus ditingkatkan terkait dengan kondisi cuaca yang ada saat ini, mungkin seperti itu, Pak Ya, Alfiandi. betul. Ya? Oke. Betul, Pak. Oke, baik. Saya ke Pak Firmansyah, Kepala KPH Gunung Dako. Pak Firman. Ya, Pak. Iya, Ya, ini gimana? iya, oke, baik. Penjelasan dari Pak Alfiandi tadi bahwa memang di beberapa titik, di beberapa wilayah di Kabupaten Tolu-Toli, terutama di wilayah Dampal, memang potensi karhutlannya ada seperti itu, Pak. Nah, kita dari KPH Gunung Dako bagaimana juga melihat ini, dan sekali lagi terkait dengan bagaimana kita mengedukasi masyarakat, Pak, agar tentu hal ini bisa diminimalisir dan tidak terjadi, Pak, di wilayah kita, Pak, di Tolu-Toli. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi memang langkah yang paling baik kita laksanakan saat ini sebelum terjadi kebakaran adalah pencegahan. Dengan melaksanakan pencegahan ini, insya Allah kalaupun terjadi kebakaran bisa kita antisipasi atau kita bisa padamkan lebih baik tanpa menelan adanya korban baik material maupun non material. Jadi bagi kami, Pak, memang pencegahan ini yang kami efektifkan
dengan melaksanakan ada beberapa pendekatan-pendekatan yang kami laksanakan, Pak. Tentunya yang mungkin yang tadi penelpon pertama tadi Pak dari Buol kalau tidak salah itu memang pendekatan sosial budaya ini sangat perlu, Pak. Utamanya dalam melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, termasuk yang kita laksanakan sekarang ini, Pak, kampanye. Mungkin bisa dikatakan ini kampanye penyebar luasan informasi tentang pencegahan kebakaran atau pencegahan bencana-bencana lainnya. Bisa kita laksanakan dengan pendekatan silvikultur, ada juga namanya kami laksanakan pendekatan hukum, tentunya ini yang terakhir, Pak, karena pendekatan hukum ini kami sangat jarang melaksanakan, Pak, karena tentunya ada aparat hukum yang akan melaksanakan pendekatan. Tentunya ini tidak akan kasihan masyarakat, Pak, mau melakukan pembakaran hutan kena sanksi hukum. Kemudian ada namanya pendekatan teknik sipil, Pak. Nah, ini tentunya kami berkolaborasi dengan teman-teman di PUPR, jadi pembuatan embung air, dekat kanal, dan pembuatan jalur di daerah-daerah rawan kebakaran. Terus ada pendekatan teknis operasional, ini mungkin yang dilaksanakan teman-teman kami di Provinsi Sulawesi Tengah, ada namanya Manggala Agni, Pak. Ini teman-teman dari Kementerian Kehutanan yang bisa kita kontak untuk memberikan dukungan, baik itu pelaksanaan pelatihan, pelaksanaan sosialisasi, kami bisa minta dukungan, walau sekalipun juga dengan pelaksanaan pemadaman api, kita bisa minta dukungan. Di Palu itu ada di kantornya, dia namanya Seksi 2 Pengendalian Kebakaran Hutan, yang diperintah langsung atau dibawa langsung dari Kementerian Kehutanan. Manggala Agni namanya, Pak. Jadi kita bisa minta dukungan dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Toli-Toli. Demikian, Pak. Oke, baik. Saya ke Pak Tahir lagi, Porkester BMKG Toli-Toli. Ya, ini melihat kondisi di Toli-Toli, Pak Tahir, pernah juga terjadi kebakaran kebun lahan milik warga seperti itu di Toli. Ini upaya antisipasi dari BMKG bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait ini seperti apa, Pak, yang dilakukan oleh BMKG Toli-Toli? Pak Tahir, silakan, Pak. Baik. Untuk pencegahan ya mungkin teman-teman yang lain sudah sampaikan ya, yang lebih penting adalah edukasi kepada masyarakat tentang kebakaran hutan ini, bagaimana mencegahnya, bagaimana apa penyebabnya. Mungkin itu sih yang dilakukan untuk selama ini kalau masalah kebakaran hutan. Itu aja, Pak. Oke, baik. Pak Yusri. Iya. Iya. Ini catatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol. Ini untuk mungkin kurun waktu 5 tahun terakhir, apakah memang pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Buol atau seperti apa, Pak, kondisinya terkini, Pak Yusri? Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Kalau memang kasus kebakaran hutan kondisi 5 tahun terakhir memang belum pernah terjadi. Paling karena kalau masyarakat melaksanakan pembakaran lahan, paling hanya sebatas lahan itu saja yang terbakar. Tapi beberapa catatan mungkin yang sangat penting, karena ini berdasarkan prediksi dari BMKG, bahwa khusus wilayah Toli-Toli dan Buol mungkin akan mengalami musim panas. Mungkin ke depan kami lebih proaktif lagi dan berkoordinasi dengan pimpinan OPD, dalam hal ini juga bisa ke Bupati, untuk senantiasa melakukan koordinasi untuk agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan di saat membuka lahan untuk perkebunan. Kemudian yang kedua, merancang strategi irigasi dalam pengelolaan air secara cerdas. Karena kalau memang musim kering ini terjadi, yang terancam itu bukan hanya persoalan kebakaran, tapi mungkin persoalan kekurangan pangan. Dalam hal ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Jadi kalau memang itu terjadi dan air mungkin debit air akan berkurang, yang jelas dalam hal pengairan sawah mungkin akan berkurang. Mungkin strategi yang paling baik dilakukan itu bagaimana memaksimalkan irigasi yang ada. Kemudian yang berikut, kami tetap mempersiapkan personil baik dari Damkar, BPBD, dan Pol PP mungkin tetap siaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan seandainya kebakaran hutan terjadi. Oke. Saya kira. Iya. Iya. Baik. Ini kalau kita melihat Kabupaten Bol dengan luas wilayah yang cukup luas seperti itu, bagaimana pelibatan dari teman-teman relawan sendiri yang ada di masing-masing desa kah atau masing-masing kecamatan seperti itu? Apakah tim relawan juga ini sudah ada atau seperti apa gambarannya, Pak Yusri hingga saat ini, Pak? Ya. Kalau tim relawan bencana, kami di wilayah Kabupaten Bol memang sudah terbentuk. Kemudian ada relawan terse juga yang setiap kecamatan ada perwakilan kami, sehingga setiap informasi itu melalui aplikasi Simoingat akan cepat tersampaikan ke BPBD, seperti itu, Pak. Oke, artinya sudah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh teman-teman BPBD Kabupaten Buol, begitu Pak Yusri ya? Iya. Oke, ya baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kemarau datang, karhutlah mengintai. Anda kami tunggu atensi dan partisipasinya untuk berbincang-bincang bersama dengan narasumber kami di 0853 4383 1230 atau 0821 9483 0965. Sebelum kita masuk ke sesi akhir, sesi closing statement, kita jeda, kita dengarkan dulu yang berikut ini, jangan kemana-mana. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waktunya kentongan. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya, dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor atau banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Mari jaga hutan kita. Kenali bencana dalam lingkungan kehidupan Anda. Hindari bencana kebakaran hutan. Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1.
Baik, kita berada di penghujung diskusi pada pagi hari ini. Kita akan masuk pada sesi closing statement. Saya lebih awal ke Pak Soli Alfiandi, Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Pemantau Atmosfer BMKG Sulteng. Pak Alfiandi. Ya. Ya, kita sudah masuk di closing statement. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong? Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi yang perlu masyarakat ketahui bahwa di Indonesia, khususnya juga di Sulawesi Tengah, ini diproyeksikan memang ke depannya itu hingga 2100 curah hujan lebat itu intensitasnya akan lebih meningkat dibandingkan dengan curah hujan ringan di bawah 20 mm. Nah, jadi ini perlu diwaspadai juga, mungkin saat ini kita sedang mengalami kekeringan gitu kan. Karena ada anomali atau penyimpangan secara sirkulasi udara yang notabene sekarang ini lebih didominasi oleh sedikit hujan ya atau ke arah kering. Nah, jangan sampai nanti kita lengah juga gitu kan. Tadi juga disampaikan juga selain kebakaran hutan dan lahan, ada juga kekeringan nih yang nantinya akan menyebabkan krisis pangan, bisa jadi kan seperti itu. Dan jangan sampai lengah juga apabila nanti gitu kan terjadi hujan dengan intensitas yang lebat hingga sangat lebat dalam satu hari, dan itu juga bisa menyebabkan banjir atau banjir bandang atau tanah longsor karena tanah yang kering yang jenuh ketika turun hujan dengan intensitas yang cukup membuat tanah itu menjadi rapuh, itu akan menjadi bencana juga Pak. Seperti itu Pak. Nah, itu perlu diantisipasi juga. Dan kami dari BMKG Sulteng yang menangani tentang iklim, kami juga update informasi di media sosial, dan itu perlu diketahui bersama juga untuk dijadikan sebagai bahan, bisa dijadikan sebagai bahan pencegahan gitu kan, kemudian juga untuk adaptasi juga bisa gitu kan, seperti itu. Nah, jadi perlu diantisipasi jangan sampai lengah karena bencana ini tidak hanya satu jenis, banyak jenis bencana. Diperlukan update informasi dari BMKG. Mungkin seperti itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Soli Alfiandi, Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Pemantau Atmosfer BMKG Sulteng sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Saya ke Pak Muhammad Tahir, Porkester BMKG Toli-Toli. Pak Tahir. Oh, baik. Ya, silakan closing statement-nya Pak. Oh ya, untuk wilayah Toli-Toli diperkirakan untuk seminggu ke depan ini cuacanya umumnya cerah, mungkin ada hujan mungkin ringan. Ini menunjukkan kita akan memasuki musim kemarau. Kami mengimbau kepada pemerintah daerah dan stakeholder untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana dengan memantau hotspot secara real time, mungkin patroli wilayah-wilayah yang rawan untuk meminimal dampak kebakaran terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Karena karhutla ini bukan hanya sekedar bencana alam, melainkan ancaman yang dipengaruhi oleh cuaca panas dan kering. Untuk ini untuk menghentikan pembukaan lahan dengan cara membakar, dengan patuhi peringatan dini dari BMKG, mungkin keselamatan hutan kita menjadi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan kita yang lebih baik. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Tahir sudah bergabung di Piasum pada kesempatan pagi hari ini. Saya ke Pak Firmansyah. Pak Firmansyah. Iya Pak. Iya, kita sudah berada di penghujung diskusi. Apa yang Anda ingin sampaikan Pak, sekaligus closing statement pada kesempatan kali ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama, untuk kita semua, mari kita jaga kelestarian hutan, karena dengan hutan lestari banyak yang bisa kita cegah bencana yang mungkin kita tidak inginkan, dan banyak yang menggantungkan hidup dari keberadaan hutan. Yang kedua, mari kita berkolaborasi dalam melaksanakan pencegahan, utamanya yang kita bahas saat ini, pencegahan kebakaran, supaya kita tidak diintai lagi oleh bahaya kebakaran. Kolaborasi berbagai pihak, berbagai stakeholder,
dalam melaksanakan pencegahan, karena bagi saya mencegah lebih baik daripada nanti terjadi baru kita saling menyalahkan. Saya kira itu saja Pak. Salam sehat, salam gotong royong. Ya, terima kasih Pak Firmansyah. Saya ke Pak Yusri Moibat, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Buol. Pak Yusri. Iya. Silakan Pak, apa yang ingin disampaikan sekaligus closing statement pada kesempatan kali ini Pak? Oke Pak Aki, ya terima kasih. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh pihak BMKG baik provinsi maupun Toli-Toli, bahwa ke depan ini kita akan mengalami kemungkinan musim kering ya Pak. Jadi mungkin dengan kesadaran yang tinggi dari kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat, tentu ini langkah-langkah yang sangat efektif dalam mengurangi atau mencegah risiko kebakaran hutan dan lahan. Kemudian yang berikut juga dari kegiatan seperti ini mungkin kami bisa melaporkan atau berkonsultasi nanti dengan pimpinan daerah tentang langkah-langkah yang akan kami ambil untuk keterlibatan dengan dinas-dinas terkait dalam hal pencegahan dan mitigasi yang lebih efektif. Kira-kira seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Yusri sudah bergabung Piasum. Terima kasih. Sebelumnya juga ada Pak Firmansyah, Kepala KPH Gunung Dako, ada Pak Soli Alfiandi, Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Pemantau Atmosfer BMKG Sulteng, dan juga ada Pak Tahir, Porkester BMKG Toli-Toli. Kita berharap bahwa kewaspadaan dan kehati-hatian masyarakat, apalagi di tengah kondisi cuaca tidak menentu ataupun di kondisi cuaca panas, tidak membuka lahan dengan cara membakar dan sebagainya, perlu ditingkatkan agar kebakaran hutan dan lahan karhutla dapat dicegah semaksimal mungkin. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif lintas pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli. Kanal informasi dan inspirasi.